Akhirnya setelah beberapa hari kerempongan yang ada, H-3 disuruh berangkat sama Black Experience. Siapa takut, anak Medan nih. Langsung kita gaskan ke sini. Jadi kita dikasih kejutan lagi, saya kirain paling dikasih pesawat budget ya kita bilang ya. Rupanya dikasih pesawat nomor 1 di Jepang, JDM juga pesawatnya, Japan Airlines. Dan bukan kelas ekonomi, dikasihnya yang kelas bisnis atau setara first class katanya, karena ini yang kapsul ya. Ya kita lihatlah. First class harusnya kamar, jadi ini bisnis. Saya salah konvertasi. Kali ini gue tuh berangkat sendiri ya, tanpa Regen. Regen ada balapan juga di Jakarta, karena kita pulangnya tanggal 15. Jadi ini trip kali ini kita jalanin dari Jakarta ke Tokyo dulu. Tokyo langsung lanjut Osaka, transit nggak ada 1 hari, langsung penerbangan. Terus nanti dari Osaka baru kita jalan balik lagi ke Tokyo. Nanti kita pulangnya dari Tokyo Bandara Haneda buat ke Jakarta. Oke, jadi kita sekarang check in dulu. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di mana nih ya? Tokyo. Langsung lanjut penerbangan ke Osaka. Jadi kita lagi nunggu bus, tadi beli tiket di sana. Terus sekarang lagi antri. Ini bus limousine. Nah, koper kita dibantu naikin, terus kita turun di Namba Station. Dinginnya sampai kebas tangan kita, gila. Nah, sekarang kita udah masuk di kamarnya. Kamarnya lumayan juga. Kamar mandinya fungsional lah jatuhnya. Nah, ini ada mesin cuci, ada wastafel. Terus di bathtubnya oke lah, cukup buat 1 orang berendam tapi sambil berlutut. Oke, bisa kepake semua. Ada egg house juga. Terus ini ada almari buat gantungan. Nah, ini ada almari buat gantung. Terus kalau untuk klosetnya terpisah sendiri, bersih banget. Jadi Jasivo orang yang biasa tinggal sini tuh kebanyakan orang Korea. Nah, ini ada kita ngobrol-ngobrol, terus ada dapur. Nih. Nah, di hari kedua ini kita menyempatkan diri buat ke Universal Studio Jepang. Akhirnya kita sampai. Meskipun dengan tekad bapak-bapak, akhirnya kita sampai juga. Ini belum lihat sih. Kalau lihat dari luar aja udah kelihatannya cakep. Harusnya. Jadi outfit hari ini full spek. Dingin banget, gila dingin banget. Jadi bukan malam aja turun salju, pagi juga turun salju. Kemarin 1 derajat Celcius, feelsnya seperti -3. Oke, kita langsung lanjut ke dalam. Sampai di Osaka Automesse, jadi udah nggak sabar juga pengen masuk ke dalam hallnya. Lebih pengen ke perbandingan sih, apa sih Tokyo Auto Salon dan Osaka Automesse. Mereka berdua mempunyai perbedaan apa, dan punya audiensnya tuh kayak gimana ya. Jadi kita mau lihat culture yang ada di Tokyo dan culture yang ada di Osaka. Kita tahu beberapa tuner yang ada di Osaka seperti ada Fields yang mesin rotary, terus ada JS Racing juga dari Osaka. Kita harus lihat style mereka tuh modifikasi sampai mana ya. Jadi udah, kita masuk ke dalam aja, nggak usah pusing-pusing lagi. Cocok ngerasa. Nah, kalau untuk tiket dari Osaka Automesse sendiri, kita kemarin beli di Family Mart ya, H-2. Jadi ada potongannya. Harganya 2.700 yen, sekitar 280.000 harganya. Kita udah langsung masuk ke bagian dalamnya. Yang pertama kali kelihatan itu ada booth dari Autobox yang menampilkan mobil Super GT
Saya juga baru pertama kali kesini nih, nggak tahu gede banget nggak atau gimana. Nah, di mobil Super GT di depannya udah ada Lamborghini. Ini Lamborghini yang GT3 ya. Yang mobil GT3 udah pasti apa? Fendernya tuh wide banget di bagian sini. Nih. Karena dia pakai velg yang gede banget, tujuannya supaya buat dapat grip yang sempurna atau grip yang maksimal dari sebuah mobil. Wingnya juga bagus, model Herangsa. Nah, kalau yang model begini ini dulu udah pernah kita bikin videonya ya, yang R3 GT3 kita ada mobil customer-nya Pak Pitogi, pernah kita bikin vlognya persis kayak begini. Jadi berarti kita tahu mobil itu ilhamnya dari GT3. Nih velgnya tentunya TE37 tapi dia pakai center laknat nih. Oke. Remnya depan belakang pakai EP Racing. Nah untungnya tuh hari ini belum ramai banget, jadi masih agak kosong, jadi pengunjungnya nih nggak rame banget, nggak seperti Tokyo Auto Salon, jadi kita bisa bikin vlog dengan baik. Karena di sini kita nggak dapat VVIP pass. Kalau kemarin di Tokyo Auto Salon kita dapat VVIP pass. Nah ini Supra bikinan dari Toms, jadi ini MK5, MK5, wingnya, wih keren ya, bagian belakangnya, terus sudut-sudutnya. Nah, kalau ini tuh tempat isi bensin ya, ini dua ini. Terus ini buat aliran udaranya, dia pakai model turbin begitu, mungkin bisa kelihatan ya. Gila aliran udaranya, lihat, benar-benar. Ini banget, bannya pakai Potenza Brixton. Remnya tetap depan belakang tuh pakai EP Racing. Jadi rata-rata tuh mobil Super GT gue lihat tuh pakai EP Racing, kalau enggak Brembo, EP Racing Brembo. Tapi rata-rata pakai EP Racing. Bahkan sampai di Indonesia juga mobil-mobil ISO, mobil-mobil touring semua pakai EP Racing. Nah, begitu kita masuk langsung disambut sama punya modelista. Terus, wih, tetap inisial D. AE86. Ini tempat kotak tisu nih, kotak tisu. Ini jual kotak tisu. Ini Sildi. Compact Stone. Kalau orang kalah beli di sini nih kursi beginian. Di China tuh banyak banget yang begini. Ini kotak tisu, ini Sildi. Itu ada mouse-nya. Kalau untuk mouse gak usah kalap-kalap lah beli di sini. Jadi di Jepang, di apa, Donki juga nggak segini harganya. Di sini tuh harganya 7.700. Di Donki nggak segini harganya. Oke, kita next cari lagi yang lain. Ini kotak tisu EI86. Oke. Ada Cybertruck dari Tesla tapi tetap sih AE86. Begitu kita masuk udah langsung lomba mana. Jadi kita beli apa beberapa nih ya buat Ika buat istri saya nih. Coba kita beli buat Regan juga. Ini oke lah ya. Ini oke lah ya. RX-7 Supra Linux SSM SL harusnya ada, tinggal cari aja bagian belakang. Ini SL lah.
Oh, bako pasti Excel lah. 3.500 berarti berapa duit? Sampai gojek 350.000. Oke, buat baju begini sampai goceng lumayan duit ya. Ya udah kalau gitu jangan beli banyak-banyak, aku beli satu jadi satu aja. Satu buat bini aku, satu buat Megan. Nah, jadi situ motornya. Kan? Oke. Opening kucing. Kucing buka. Jadi beli hadiah 2 buat Regan. Hello. Jadi pembayaran tinggal di tap sama seperti Indonesia sih, cuma mereka ada tambahan beginian. Oke. Gift. Oke, thank you. Please. Oke. You can affordable like this. Oke, nah dikasih hadiah seperti ini katanya. Thank you. Thank you so much. ありがとうございます。 Jadi ini Camshop.jp ini dia mega license initial D. Enak ya, mega license initial D, apa aja dijual jadi uang semua. Nah kalau ini dari Carrozzeria, displaynya 180SX. Memang JDM, gak usah lu white, body kit pakai seadanya, natural, jauh lebih ganteng. Nih, lu bisa lihat bagian ininya nih. Tuh, yang spesialnya tuh, talang airnya, cakep banget. Tapi tentunya jok dalamnya tetap bright. Cakep. Cakep, ganteng banget. Kita lihat di bagian belakangnya. Oh, ada namanya, mesin custom. Matsuda. Cakep. Oh, ini bisa jadi nih. Di tengahnya tuh ada kameranya. Nah, kita bisa belajar lagi. Mungkin Koyong nanti bisa bikinin dari lampunya. Nah, belakang. Ini ya, kempling. Nah, ini mobil display dari Automesse Web X Process. Proses itu dari tim Toyo. Nih, yang menurut gue paling JDM banget tuh ini mobil ini. Ditandai dengan apa? Kamu lihat tin di bagian headlampnya itu warna kuning. Lipsnya simple banget. Hoodnya juga sesuai dengan fungsional. Untuk air scoop-nya tuh gede banget. Nih, sasketnya. Jadi mobilnya bukan pakai sasket yang model peluk sampai ke atas pintu, tapi pakai beginian. Ini bagus banget ini. Balik lagi ke tahun-tahun 2000-an. Gue pengen lihat bagian belakangnya. Ini simple. Ada HIS. Velgnya pakai C28, rem depan belakang pakai endless. Tapi adaptornya gue lihat tebal banget. Ya nggak apa-apa. Sah-sah aja. Oh, ini bukan adapter ring. Ini dari BBK-nya. Nah, ini modifikasi tahun tingginya dia ya. 86. Nah, ini speknya yang kalian mau tahu. cc. Bedanya sama Toyota 86 yang lama tuh 2000 cc. Yang baru ini udah 2400 cc. Jadi seperti Honda K20 dan K24. Buat teman-teman yang punya GR Yaris, ini bisa jadi apa? Acuan kalian modifikasi. Ini dari Yaris Aero Package. Kita lihat ke bagian belakangnya. Saskitnya simple banget. Dia pakai quick ya. Rilis. Seperti di sini ada simulasi buat kalian cobain gearboxnya, close ratio, jadi sit down, bisa cobain sensasi. Ini ada close juga, ada banyak lah part performance. Levin, kita beli satu Levin.
Ini displaynya sama seperti yang kemarin di Tokyo Auto Salon, persis banget. Persis banget. Cuma kemarin di Tokyo Auto Salon kita nggak begitu ambil videonya karena terlalu ramai. Ini salah satu brand kalau kalian pecinta velg-velg ringan tuh, sebelum TE37 ada mereka nih. Jadi Tat Asia namanya. Dia pertama kali paling terkenal tuh di mobil-mobil Starlet 4 cepek. Yaitu dia 3 kilo Tat Asia, terus sekarang namanya udah jadi TWS Force. Koreksi kalau saya salah. Jadi semua velg buatan mereka itu Force. Jadi mereka salah satu pabrikan terbesar yang bikin Force. Asli dari Jepang. Lihat nih ada Kurosange. Wes, velgnya ganteng, kecil. Doakan tahun depan kita punya Kurosange. ちょっとじゃあみゆちゃん選ぶ Keren. 両手上げて Nah ini seperti finishingnya bisa dilakukan oleh mesin yang ada di Antelope ya. Lihat nih. Beda, lu kalau mau poles manual sama yang pakai mesin seramik tuh beda. Ini kemarin kita ada bikin kayak begini, はい初めて poles mesin. Nah ini ada warna grey-nya, tapi kalau ini sama sekali nggak ada, benar-benar warna raw. じゃあちょっと実際 Gila, ini pakai seramik coat, はい seramik polish gila banget nih, 挑戦したいですか sampai ke dalam-dalam. Ya pabrikan udah biasa ya, tapi kalau di sini nih finishingnya lebih hebat lagi. Sekarang kita masuk ke hall yang kedua. Ini hall yang kedua dari bagian depan. Ada jet ski. Terus di bagian sini tuh, banyak obat-obat poles. Ini kita lupakan karena nggak mungkin kita bawa pulang Indonesia. Nih, Liberty Walk udah jual merchandise-nya itu super banget. Sampai dimasukin ini. Mobil 20 feet-nya. Dan steeringnya. Hello. Thank you. Nah, sampai action figure-nya mereka jual punya mereka sendiri. Kalau di barisan high S. Sebentar lagi kita akan ngeliat RX-7. Nah, kalau udah ada RX-7 fotonya harus begini. Ya, ini RX-7 dua rotor, single turbo gede. Ini minimal tenaganya bisa di 400-an wheel horsepower. Coilover ya kita intip dong. Jepang style-nya apa? Coilover ya. Oke. Terus ABS-nya masih dipakai ya. Terus FPR ya, di FPR-nya kecil banget. Kalau kita biasa pakai FPR kecil begini, kalau kita dyno tuh ngelin, nggak cukup pressure-nya. Tapi nggak tahu mobil ini horsepower-nya di berapa. Terus untuk radiator sama intercooler-nya belum V-mount. Ya berarti ini bisa jadi mobilnya sekedar mobil kontes doang, mesin standar, terus di tubuhnya diganti single. Reservoir-nya juga yang simple mobil ini. Nah, tapi udah dibikin reinforce dari tower shock depan ke bagian belakangnya, ini reinforce ini. Nah, reinforce ini bisa kita tiru, tujuannya apa? Mungkin buat dia lebih rigid lagi, karena mesin ini ringan, biar bisa lebih kaku. Nah, mobilnya juga udah pakai roll bar semua. Bisa juga alasan modifikasi, jadi mobil ini benar-benar full street racing. Oke, dari LBWK. Untuk blow off-nya mereka pakai dari G-Ready. Nah, ini merahnya dikasih grafis. Kemarin waktu di Tokyo Auto Salon belum ada coret-coretan begini. Nggak tahu gua nama coret-coretan begini apa ya. Shit. Boy. R32. Kalau gua punya R32 kayaknya gua sayang banget digini. Tapi beda orang beda style. Ini mereka dia berani sih bikin mobil begini. Jadi ini katanya mobilnya terinspirasi dari tahun 80-an, Super Touring Champion. Ini gua juga sudah sampai pusing nih mobil apa sudah. Ini R32. Gua bisa lihat dari air scoop yang di bagian depan ada dua. Benar, teknik tempatnya yes, benar di R32.
Nah, ini Lamborghini Miura. Nah, kalau kalian lihat dari foto tuh sepertinya kesannya kayak mobil ini ada pakai bulu mata ya, ternyata bukan. Tapi memang bawaan dia seperti ada kisi atas bawah gitu. Jadi kesannya kayak bulu mata. Nih, saya beauty shoot sekali lagi. Yes. Yes. Lamborghini kontak. Ini gue lebih suka ini lah. Gak tau gue diantara ini style-nya semua, gue paling demen yang ini. Kayaknya lebih bisa diterima otak gue gitu. Cuma kalau yang bagian itu juga itu gila banget. Secara art, ya lu bisa kepikiran gak bikin mobil begini. Kalau gue sih gue gak kepikiran sama sekali. Hebat ya RBWK nih, udah sampai collab sama Meiji. Meiji itu yang buat ngecat mobil, asli dari Jepang. Saingannya brandnya Sagola, saingannya lagi Sata, kayak gitu. Nah, ini ada Legwiser. Kalau dari belakangnya seperti VX100, ini VX100 belakangnya. VX100 bensin. Nah, aslinya warna ini. Nah, bagian depannya udah ganti VS70. Nah, ini bisa jadi saran modifikasi juga buat teman-teman. Keren. Kita lihat ukuran bannya. .275, 65, 18. Standar semua. Soknya juga standar. Nggak pakai lip kit. Nah, ini kelihatan tinggi kenapa? Karena mobil ini tuh apa? Skirtnya dicopot. Jadi karena dia gue suka ini, jadi gue foto begini. Kelihatan nggak sih? Kita lihat speknya. Oh iya, ini yang udah tahu tinggi. Kelihatan dari transmisinya itu modelnya udah zigzag. Oke, good job VX100. Nih, gas lamanya harus hitam dikombinasi sama warna gold begini juga bagus. Kita foto dari jauh. Boom. Nih, velg belakangnya udah pakai stainless juga. Boom. Go. Bikin Indonesia satu? Gas. Gas ya. Oke, benar kita ya. Kita cari muka LC70 terus kita kirimkan. Kita tanya dulu orangnya. Ini di Edi ada juga kemarin di Osaka Automesse, bahkan lebih besar. Jadi di Tokyo Auto Salon. Ya di sini ini versi lebih kecilnya dia. Nah, mobil gila di Edi tahun 2000 sampai 2004 ngetren banget nih barang. Bootnya ada jual di sini. Dulu kita belum sanggup ke sini. Sekarang akhirnya karena ada Black Experience ke sini juga. Lampu buat jualan, displaynya bagus juga yang udah begini. Oh, barang-barang perintilan yang dijual. Fuji GT 350キロです。今グリーンシグナル。さあまずは ARTA、 その後ろからウィービングしながらスタンレー、そしてモデューロ、キーパーがその14番手、Hコーナー入っていきます。Kecil Sucia dengan kampanye di Hyundai N. Tetap Kecil Sucia dari dewa di sini. Hebat kakek ini. Akhirnya setelah keliling-keliling di sini tuh nggak boleh sembarangan ya kalau buat ngerokok. Akhirnya ada tempatnya juga. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke hall yang ketiga. Dalamnya ada Nissan Customized Collection. Nih, kita lihat Customized Collection apa aja yang mereka kerjakan. Ini namanya Boxy Style My Garage. Jadi dia pakai bumper depan belakangnya pakai seri paling rendah Evalia nih. Evalia Boxy Style. Blind fan. Terus belakangnya bawa go-kart. Oke, kita foto dari jauh. Gimana hasilnya? Oke. Ini Caravan Junior, dia nggak blind fan. Sama bumper depan belakangnya itu mereka pakai seri paling low end ya mereka. Gila ya, bahkan seri-seri customnya Jepang itu galakan banget. Di Osaka Automation ini benar-benar diperlihatkan. Ini ada R32 GTR full standard OEM, rebuild the body. Jadi ini mobilnya mobil restoration. Enaknya di rumah punya R32 2 biji ya. Satu yang buat main-main, stick tuning, yang satunya lagi OEM kayak begini. Tapi kalau gua sih velgnya gua balikin lagi. Tapi ini velgnya pakai velg gede, bannya ban tebal, velgnya kecil. Ukuran bannya 245, 45, 17. 245, 45, 17. Continental. Nggak usah dilihat belakangnya lagi karena ini mobil 4 wheel, depan belakang pasti sama semua. Terus kalau untuk bagian kaca, ini udah Chromex. Cakep. Nissan benar-benar menunjukkan giginya, taringnya. Oh, lihat bagaimana mereka. Bahkan tower shock juga dibuka satu persatu. Jadi sama seperti kita di Indonesia, kita juga melakukan beginian. Terus body panelnya ada dijual. So many rusty. Nah, mobil. Wah, benar-benar detail pengerjaannya. Jadi udah dibilang mobil legend, bahkan sampai pabriknya sendiri nggak mengeluarkan mobil baru, tapi mereka ngerestorasiin. Karena restorasi jauh lebih mahal daripada bangun mobil baru ya. Makanya mereka nggak keluar lagi. Ya udah, mereka keluar seri restorasinya. Jadi bagian dari sejarah. Ini sekarang kita masuk ke Nissan Beauty. Mana ada Honda, disitulah ada Mugen Power. Jadi benar-benar kalau OEM aksesoris dari pabrikan bawaannya itu Mugen, bukan brand-brand lain. Ini displaynya sama persis dengan yang ada di Tokyo Auto Salon. Oke, kita lihat ke Honda Fan Day, Honda Fan Shop. Kali aja ada yang bisa kita beli buat di bagi-bagi buat teman-teman. Ini HRC Honda Racing yang versi FL5 nya. Ini GT3 nya dia. Lihat airtamnya. Mati nggak lo? Gila. Nah kalau untuk bagian lampunya itu stiker.
Nanti di mobil Trivia Regen yang baru mungkin bisa bawa begini, jadi kesannya dari jauh tuh kayak realistis gitu. Nah, tugasnya Koyong lah nih. Remnya lagi-lagi pakai Epi Racing. Lama-lama gue jadi BA nya Epi Racing nih. Pelengnya modulo. Bannya pakai dari Brixton Potenza. Ini karbonnya semua decals, stiker. Tapi beberapa aerodinamis partnya itu asli karbon dry. CBR 1000 Fireblade. Ini pemenang Suzuka 8 Hours. Ada mobil F1 nya mereka juga. Ini vintage banget, bagus. Vintage. Online only item. Ini HRC. Edifice. Prelude udah digadang-gadangkan nih. Prelude akan reborn, lahir kembali. Ini Prelude Gen 1 City Honda on Civic Shuttle. Ini yang di dalamnya yang bawa apa itu? Motokompo. Oke, kita jalan ke next hall. Ini lapak UMKM nya nih. Rapi banget ya disusun dari sini. Take off. Ini balik sih. Ini PPF yang buat lampu, protection film. Ini Indonesia udah jauh lebih maju dari mereka. Mereka baru tahun-tahun ini digalakkan, kita udah maju 2-3 tahun ke depan. Nah, jadi kita udah jalanin 3 hall. Sekarang kita mau ke hall yang keempat. Videonya karena terlalu panjang, kita cut jadi bagi jadi 2 video. Jadi untuk video besok harus lebih keren lagi, karena apa? Semua benar-benar mobil modifikasi, kita review satu persatu. Cocok kau rasa? Sampai di sini saja, kita lanjutin next vlog. Thank you Black Experience sudah menghadirkan kami di Jepang. Thank you.